Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau semut-semut itu selain jadi binatang kecil yang suka mengganggu makanan, ternyata punya cara komunikasi yang luar biasa loh. Jadi nggak cuman sekedar bergerak ke sana kemari, tapi semut itu ternyata bisa berbicara. Ada penemuan sains yang mengungkapkan kalau semut-semut ini emang ngomong. Tapi apa hubungannya penemuan ilmiah ini dengan Al-Quran yang diturunkan lebih dari 14.000 tahun yang lalu? Yuk kita bahas di video ini. Oke, kita mulai dari dunia sains dulu ya. Kalau ngomongin semut, pasti banyak dari kalian yang tahu kalau semut itu adalah makhluk sosial. Mereka hidup dalam koloni besar dan mereka punya cara komunikasi yang canggih banget. Nah, ternyata dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan mulai ngulik tentang cara semut berkomunikasi, khususnya semut pemotong daun yang punya cara komunikasi lewat bau atau feromon. Penemuan ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Jerman pada tahun 1950-an. Dia menemukan bahwa semut gak cuma sekedar jalan-jalan mencari makanan, tapi mereka sebenarnya berbicara menggunakan semacam bau yang mereka tinggalkan di sepanjang jalan. Dengan cara ini, semut-semut lain yang lewat bisa tahu informasi penting seperti arah makanan, lokasi sarang, ataupun bahaya yang mengancam. Semut-semut ini menggunakan feromon sebagai bahasa mereka. Bayangin aja, mereka nggak ngomong atau bersuara, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan sangat efektif hanya melalui jejak bau yang mereka tinggalkan. Dan yang lebih kerennya lagi, semut-semut ini bisa merespon informasi yang diterima dengan cepat dan tepat. Misalnya, kalau ada bahaya, mereka bisa langsung berlari ke sarang untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Jadi, semut-semut ini ternyata punya cara komunikasi yang sangat rumit, yang mungkin nggak kita sadari sebelumnya. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, konsep semut berbicara ini ternyata udah ada di Al-Quran sekitar 14.000 tahun yang lalu. Di dalam Al-Quran, tepatnya di surah An-Naml ayat ke-18, Allah berfirman tentang semut. Di ayat ini Allah menceritakan sebuah kisah Nabi Sulaiman yang sedang berbaris bersama pasukan. Dan semut-semut pun berbicara satu sama lain untuk mengingatkan teman-temannya agar masuk ke dalam sarang sebelum mereka dilindas oleh pasukan Nabi Sulaiman. Begitu ayat ini dibacakan, kita bisa lihat kalau semut-semut itu berbicara dan memberikan peringatan kepada sesama mereka, mirip dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan. Allah berfirman di surat An-Naml ayat ke-18 ini, hingga ketika mereka sampai ke lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Subhanallah, sudah ada penjelasan tentang bagaimana semut berkomunikasi untuk keselamatan mereka, yang ternyata mirip banget dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan di abad modern ini. Jadi, dari penemuan ilmiah tentang semut yang berkomunikasi, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita. Semut dengan tubuh yang kecil itu bisa punya sistem komunikasi yang sangat efektif untuk menjaga kelangsungan hidup koloni mereka. Mereka nggak cuma bergerak sembarangan, mereka punya tujuan dan arah yang jelas. Begitu juga dengan kita, manusia. Allah mengajarkan kita pentingnya komunikasi yang baik itu dengan sesama ataupun dengan lingkungan sekitar, dalam berkeluarga, kerja tim, bahkan dalam bermasyarakat. Komunikasi ini penting banget untuk menghindari kesalahpahaman, untuk saling membantu, dan saling menjaga keselamatan bersama. Semut-semut ini meskipun sangat kecil, tapi bisa hidup dan berkembang dengan cara yang sangat terorganisir dan penuh kerjasama. Ini menunjukkan betapa pentingnya rasa kebersamaan, saling membantu, dan bekerja sama dalam kehidupan kita. Dari semut, kita bisa belajar banyak soal kolaborasi dan keharmonisan. Jadi teman-teman, penemuan ilmiah tentang semut yang berkomunikasi lewat feromon ini bukan hanya membuka wawasan kita tentang dunia hewan, tapi juga mengingatkan kita tentang kebesaran Allah yang sudah memberikan petunjuk melalui Al-Quran lebih dari 14.000 tahun yang lalu. Subhanallah, bagaimana sains dan Al-Quran bisa saling melengkapi. Semut dengan cara mereka yang unik memberikan pelajaran besar tentang komunikasi, kebersamaan, dan keberhasilan dalam hidup. Kita bisa menjadi manusia yang lebih baik jika kita bisa mengambil pelajaran dari cara semut bekerja dan berkomunikasi. Jadi, mari kita jaga komunikasi kita,
membangun kebersamaan, dan terus saling mendukung. Karena kita nggak tahu, mungkin semut aja bisa ngajarin kita hal-hal yang besar ini loh. Semoga video ini bermanfaat dan membuka perspektif baru buat teman-teman semua. Terima kasih udah nonton sampai akhir video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.